untuk sobat rumah nih. Semoga di tahun ini semua resolusi yang mungkin lagi diwujudkan dapat segera terwujud di tahun ini. Dan juga untuk terutama nih bagi kalian yang punya resolusi ingin punya rumah di tahun ini, semoga di tahun ini kalian bisa segera terwujud rumah idamannya. Hari ini sobat rumah kita akan ngobrolin tentang cara mengatur fondasi keuangan keluarga bersama narasumber kita, Ika Hamdan, Certified Financial Planner. Dan hari ini kita tuh ada yang spesial juga karena kita akan ada giveaway. Jadi giveaway ini untuk 5 penanya terbaik. Giveaway-nya hadiahnya apa sih? Nah, hadiahnya itu adalah sesi konsultasi keuangan gratis sama narasumber kita, dan juga nanti kalian bisa sesi-sesi konsul tanya-tanya lah seputar keuangan gitu ya. Ini hanya untuk 5 penanya terbaik yang bertanya sesuai dengan topik kita pada hari ini gitu. Nah, sambil menunggu Bu Iku untuk join, seperti biasa untuk sobat rumah yang mau tanya-tanya, langsung aja kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Lagi keluar. Halo Ibu Ika. Halo, hai Rani. Sebentar, muka saya kok kelihatannya sepotong. Biar full ya. Ya, agak zoom out Bu. Agak zoom out. Oke. Oke, cukup ya? Cukup. Oke Bu Ika. Ya. Konsultasi keuangan ya Bu ya. Oke, mumpung tahun baru ya. Nah, selamat tahun baru juga Bu Ika. Iya, sama-sama Rani dan sobat rumah semua. Ya, Bu Ika boleh dong. Kita apa sobat rumah? Mungkin ada yang belum kenal sama Bu Ika. Oke, hai, selamat sore sobat rumah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Hamdan. Saat ini saya bekerja sebagai profesional Certified Financial Planner. Jadi pekerjaannya itu adalah kurang lebih membantu teman-teman kalau punya tujuan keuangan apa, ya kan, daripada dengar rumor kiri kanan yang nggak jelas gitu ya. Dengan sedikit keilmuan yang saya miliki dan alhamdulillah international certified sebenarnya ya dari financial professionals certification board, saya ingin berbagi dengan sobat rumah semua. Mumpung momennya juga pas nih, sekarang kan tahun baru ya, jadi kita bisa mulai lembaran baru gitu. Nah, barangkali nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya, Rani, dengan sobat rumah semua, tergantung nih yang punya tujuan keuangannya apa, karena kan macam-macam ya. Bisa jadi salah satu di antara yang paling greget nih, kepengenan banget di tahun ini adalah misalnya punya rumah. Nah, kalau misalnya sobat rumah inget ya, sebenarnya saya ini kayak coming home di curhat rumah kali ini gitu, karena sebenarnya mungkin saya juga sudah sering ya dulu bersama rumah.com, karena memang saya pernah punya kesempatan join dengan tim-tim yang luar biasa hebat di rumah.com ya. Tapi sekarang semenjak tahun lalu saya mengambil langkah untuk menjadi independen, menekuni hal yang saya really passionate, yaitu tentang rumah dan juga urusan uang gitu. Dan bertemu lagi di sini, nggak jauh-jauh sih ya, urusannya masih itu juga gitu. Jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang cara mengatur fondasi keluarga ya Bu, di awal tahun. Ya, betul. Jangan lupa nih sobat rumah kita untuk 5 penanya terbaik. Jadi jangan lupa pertanyaan yang bagus dari banyak pertanyaan dan betul, yang bagus dan paling relevan ya. Selamat sore sobat rumah, udah banyak ini yang join ya, sama-sama kita belajar bareng ya. Oke. Bu, kita langsung aja nih. Ya. Sepenting apa sih membuat keuangan keluarga?
mengatur resolusi keuangan keluarga. Pertanyaannya sepenting apa? Saya trigger dengan sebuah jawaban begini. Pernah dengar kata-kata bahwa you don't know what you got until you lose, ya kan? Kadang-kadang kita nggak ngerti berharganya sesuatu atau seseorang sampai satu momen kita terpaksa kehilangan tersebut, kehilangan hal yang penting atau orang yang penting tersebut, ya. Nah, inilah yang sebenarnya karena bentuknya tidak tangible, ya. Jadi artinya bukan sebuah benda fisik gitu ya, seperti mobil gitu atau misalnya rumah secara fisik sendiri. Nah, kadang orang menyepelekan yang namanya pengaturan perencanaan keuangan keluarga. Nah, hubungannya dengan yang tadi saya sampaikan adalah you don't know what you got until you lose. Itu adalah yang kita lihat justru manakala tidak direncanakan. Nah, disitulah mulai hal-hal yang berantakan itu bisa timbul gitu. Dan berantakannya itu bukan hanya soal urusan keuangannya saja, tapi bisa kemana-mana, bisa ke kesehatan sampai ke hubungan keluarga yang mungkin seringkali kita dengar, ya, bisa sama saudara, sama teman, bisa sampai berantem gara-gara urusan duit gitu. Nah, inilah pentingnya perencanaan keuangan, baik itu untuk pribadi dan keluarga, supaya kita bisa satu, mencapai tujuan keuangan yang diinginkan itu apa. Buat tiap orang beda-beda, ya. Ada yang untuk misalnya tujuan keuangannya ingin punya rumah atau ingin untuk menyekolahkan anaknya kuliah, terutama yang butuh biaya besar, ya. Ada yang ingin untuk jalan-jalan ke luar negeri dan segala macam. Satu, untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Jadi apa pentingnya? Pentingnya adalah untuk dua hal tersebut, membantu kita mencapai tujuan. Yang kedua, melindungi kita untuk terjerumus atau terjerembab kepada hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, Rani. Ya, jadi sebenarnya penting banget ya hal itu. Kita harus punya perencanaan yang baik. Betul, memang nggak gampang karena sifatnya nggak kelihatan. Dalam pengertian gini, ya tenang aja, misalnya gue sih masih muda, umur masih 20-an, 30-an gitu ya, I only live for today, kan banyak orang kayak gitu ya. Tapi jangan lupa satu hal yang pasti, itu namanya sebagai orang yang bernyawa itu akan meninggal, ya. Hanya saja kita tidak pernah tahu itu waktunya kapan gitu loh. Yang kita tidak inginkan adalah dengan ketiadaan kita, orang-orang menjadi terganggu kelangsungan hidupnya. Nah, itu pentingnya salah satunya perencanaan keuangan, bukan hanya untuk orang-orang yang bergantung pada kita, tapi juga untuk diri kita sendiri. Jangan sampai contoh yang kurang baik, ya, sebenarnya untuk disebutkan, kayak misalnya selebriti atau atlet begitu kaya raya pada saat muda, tapi kita lihat pas pada saat mereka sudah berusia sepuh gitu ya, hidupnya bahkan terlunta-lunta, bahkan sampai harus mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Nah, di situ pentingnya perencanaan keuangan gitu. Oke. Nah, kalau untuk faktor yang harus dilakukan sebagai solusi keuangan itu apa aja? Oke. Mungkin saya ingin membuka dengan ini, saya bisa share gambar nggak ya? Kalau enggak, mungkin aku coba tunjukin. Ada sebuah gambar yang menarik. Bentar, Mbak Reni dan teman-teman bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak? Agak ke bawah. Agak ke bawah? Bisa laptopnya kurang ke bawah. Saya laptopnya kurang ke bawah, begitu. Agak susah ya. Ya, agak turunin lagi. Gitu. Jadinya Oke. Gini aja. Mungkin itu nanti saya akan share juga materinya ke teman-teman, ke sobat rumah semua, jangan khawatir. Tapi kelihatan ya, kurang lebih gambarnya itu adalah kayak piramida, ya, kayak piramida gitu kan. Nah, apa ini? Piramida itu adalah yang kita sebut sebagai piramida perencanaan keuangan. Nah, ini ada yang kasih tip ke saya, handphonenya di flip. Oke. Ya, sudah kelihatan ya. Nah, ini saya ambilkan yang simpel saja sebagai dasar yang disebut sebagai piramida perencanaan keuangan. Teman-teman bisa
cari salah satu referensinya adalah di komunitas tempat saya bergabung, yaitu ifak.or.id, Indonesia Financial Advisor Community ya. Nah, ini adalah basic untuk perencanaan keuangan. Nah, teman-teman bisa lihat makin ke bawah ya, itu bentuknya harusnya makin lebar dan makin kokoh. Makin ke atas itu makin mengerucut gitu. Nah, ini artinya apa? Yang paling bawah itu sangat fundamental gitu. Apa itu yang fundamental? Adalah punya arus kas yang positif dan punya dana darurat gitu ya. Nah, lalu naik ke atasnya segitiga sedikit adalah itu, kalau teman-teman lihat gambarnya ada payung ya. Nah, ini ketika kita bicara untuk mencapai tujuan keuangan kita, harus ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu memanage risiko dalam kehidupan kita gitu. Nah, apa itu manajemen risiko? Itu artinya kita mengelola diri baik terhadap faktor-faktor yang terjadi di dalam diri kita maupun faktor yang di luar gitu. Kan ada resiko, misalnya seperti resiko yang kita tidak bisa kontrol ya, seperti terjadinya pandemi COVID-19 ini gitu ya, atau misalnya suku bunga Bank Indonesia yang turun naik gitu kan, itu kita nggak bisa kontrol ya. Tetapi hal yang bisa kita kontrol adalah instead of jajan-jajan tiap hari, oh saya sisihkan setiap hari 20.000 atau 50.000 supaya saya bisa punya arus kas positif dan dana darurat. Nah, itu hal yang bisa kita kontrol, ya kan? Nah, itu memanajemen resiko, baik menghadapi resiko yang dari luar atau yang dari dalam diri kita sendiri yang bisa kita kendalikan. Karena profil risiko setiap orang juga berbeda-beda. Baru di atasnya sesudah kita mengatur arus kas yang positif, dana darurat yang positif ya, terus manage risiko, baru kita tentukan tujuan keuangan kita apa. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, ada misalnya yang pengen untuk muslim misalnya ya, oh saya pengen naik haji 5 tahun mendatang gitu ya, atau misalnya untuk yang non muslim ingin misalnya wisata rohani begitu ya. Nah, itu kan boleh-boleh saja, itu tujuan hidup yang perlu uang ya kan. Nah, atau misalnya yang tadi saya sempat bilang, oh anak saya akan kuliah 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Nah, kita tahu kan biaya pendidikan itu kan naik ya setiap tahunnya gitu. Nah, itu kan bisa dihitung dan bisa disiapkan. Nah, itu tujuan-tujuan keuangan tuh untuk tiap orang berbeda-beda ya. Baru yang di atasnya lagi adalah ini penting, bagaimana nanti hari tua kita ketika pensiun sebisa mungkin jangan susah dan jangan nyusahin. Nah, itu prinsip saya ya. Jangan susah dan jangan nyusahin ya. Nah, jangan susah tuh gini, oh pas pada waktu saya masih kerja, masih aktif, masih ngantor, nih kayaknya hidup gue indah-indah banget nih. Tapi pas begitu pensiun, karena saya nggak pernah menyiapkan, amit-amit, ya ampun, mau makan aja susah, mau berobat ke rumah sakit aja susah. Nah, itu kan susah ya kan? Atau nyusahin, minta sama anaknya gitu. Nah, bukannya kita tidak berbakti ya, akan tetapi kan sedapat mungkin mandiri, baik itu secara pribadi maupun secara generasi. Nah, ini pentingnya menyiapkan dana pensiun meskipun misalnya masih jauh. Justru pas pada saat masih jauh itu saat yang terbaik untuk menyiapkan masa depan kita pas nanti udah pensiun ya. Cuma memang godaannya banyak karena nggak kelihatan, kalem aja orang gue masih 30-an kan gitu ya. Godaannya banyak gitu. Nah, baru yang paling atas adalah yang namanya pelestarian harta ya. Jadi kalau misalnya kita punya rezeki lebih, boleh kalau kita ingin mengalokasikan misalnya untuk nanti generasi di bawah kita ya, untuk anak-anak kita dan segala macam, karena tentunya kita inginnya anak-anak kita ya, generasi mendatang itu hidupnya berkualitas lebih baik dari kita gitu ya. Nah, ini nanti saya share ke rumah.com, nanti rumah.com pasti bisa bikinin konten yang bagus ya, dan bisa dibaca nanti sama teman-teman yang lain ya. Nah, tapi kalau mau ambil ini, saya ambil sumbernya dari ifak.or.id ya, Indonesia Financial Advisor Community, tempat di mana saya sekarang bergabung menjadi member komunitas di sana. Nah, itu
basicnya, Rani, untuk faktor-faktor apa sih yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan keuangan? Itu yang disebut sebagai piramida dasar perencanaan keuangan. Nah, kalau dilihat ya tadi makin bawah itu makin lebar. Kenapa? Karena dasarnya harus kuat, harus kokoh, ya. Kayak kalau misalnya kita main sekarang lagi ngetren Cobra Kai ya, karate gitu kan. Nah, kuda-kudanya yang kuat itu membuat kita kokoh gitu loh, mantap, nggak gampang goyah gitu. Jadi yang paling penting adalah kuda-kudanya yang kuat, nanti baru gaya apa di atas itu kita bisa bermanuver segala macam gitu. Yang penting kuda-kudanya kuat. Apa itu kuda-kudanya? Dasar piramida itu tadi. Arus kasnya harus benar, positif, dan jangan lupa dana darurat gitu. Kenapa? Karena ada risiko yang harus kita manage supaya kita bisa mencapai tujuan keuangan kita, supaya nanti kalau udah tua enggak susah dan enggak nyusahin. Syukur-syukur kalau Tuhan kasih rezeki lebih, kasih berkat lebih, ada yang bisa kita wariskan atau kita sumbangkan untuk keperluan orang yang lebih banyak gitu, Rani. Oke, jadi kita harus punya jangan dibalik ya kuda-kudanya. Nah, maksud saya gini, jangan dibalik. Mungkin sobat rumah ini ya tergelitik juga nih yang lagi rame nih sekarang, lagi musim ini ya, screenshot portfolio saham yang lagi hijau royo-royo ya. Nah, kalau sobat cuan gitu kan, itu ya lagi ngetren ya sekarang. Nah, tapi jangan lupa itu tuh sudah masuk kepada investasi ya. Tujuan investasi itu kan adalah alat ya, atau sarana untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan itu seperti apa. Nah, di piramida itu tujuan keuangan, apalagi dengan tools menggunakan investasi, itu udah ada di tengah, bahkan hampir ke atas. Nah, harusnya kuda-kudanya yang dikuatin dulu gitu. Baru uang yang ada kelebihannya ya itu boleh dipakai untuk investasi gitu. Jadi jangan sampai kejadian nih ya, kayak lagi viral sekarang, ya ampun, punya pinjol sampai 10 dikejar-kejar demi beli saham. Jangan sampai ya. Kalau mau investasi itu pakai uang nganggur, bukan uang dapur. Gitu. Iya, jangan pakai uang ngebul, nanti malah palanya yang ngebul. Gitu. Nah, sebenarnya nggak boleh spekulasi ya Bu ya. Ada uang tuh nggak boleh spekulasi. Nah, sama sekali jangan sampai fondasi yang bawah itu terganggu. Arus kas dan dana darurat itu penting. Nah, mungkin sebelum COVID ya, sebelum pandemi ini orang nggak terlalu mentingin dana darurat itu apa sih, orang gua ngasih aman-aman aja, kantor gua oke, multinasional apa dan segala macam. Tiba-tiba no one see this coming, right? Ada teman-teman yang harus misalnya pay cut, gajinya berkurang. Ya, lalu terus ada juga misalnya teman-teman yang mungkin yang lebih tidak beruntung lagi kena layoff, kena PHK ya dari kantornya. Nah, itu pentingnya dana darurat tuh, di mana situasi darurat yang tidak kita duga-duga sebelumnya itu terjadi. Nah, bayangkan apabila tidak menyiapkan dana darurat yang minimal 6 atau sampai 9 kali begitu ya, betapa besar badai yang harus dialami baik oleh diri kita sendiri maupun keluarga yang tergantung ke kita. Nah, itu pentingnya kenapa kuda-kudanya harus kuat. Kalau mau berinvestasi itu sangat baik. Yang penting adalah saya sarankan satu, do your homework. Jangan cuma ngikutin rumor, pelajari laporan keuangan dan segala macam begitu ya. Do your homework, fundamentalnya itu apa. Sekarang materi dan platform edukasi itu banyak sekali. Jangan ikutin rumor ya, belajar yang benar. Yang penting tadi yang saya sampaikan itu, kalau mau investasi pakai duit nganggur, bukan duit dapur gitu. Oke. Thank you Bu Ike. Ya. Biar orang nggak spekulasi sama. Pertanyaan selanjutnya nih Bu Ike. Kesalahan apa sih yang banyak dilakukan saat mengatur keuangan keluarga yang sebenarnya
Oke. Kesalahan yang sering dilakukan orang ya. Yang pertama, nggak tahu ilmunya dan nggak mau cari tahu, gitu. Nah, ya pengen tiba-tiba kaya, banyak duitnya, tapi gimana caranya gitu ya? Mengalokasikannya di instrumen mana, perusahaan seperti apa yang harus dipilih, platform mana yang harus diambil, lalu pengaturan pajaknya seperti apa dan segala macam. Itu kan ada ilmunya. Nah, cari tahu dan do your homework gitu. Nah, kesalahan yang pertama itu tadi, nggak tahu ilmunya dan nggak mau cari tahu gitu. Padahal zaman sekarang dibilangnya even generasi rebahan sekalipun ya bisa cari ilmu tahu sambil rebahan ya kan. Oke, yang pertama itu tadi, nggak tahu dan nggak mau cari tahu. Yang kedua, ikut-ikutan. Nah, ini penting sekali karena memang kita memperoleh ilmu itu bisa dari mana saja, bisa dari siapa saja, sama seperti pintu rezeki pun bisa dari pintu mana saja, ya kan? Tapi jangan lupa perhatikan underlyingnya itu seperti apa ya. Kalau di instrumen keuangan itu ada yang namanya underlyingnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya saya mau berinvestasi ke Rani sebagai personal ya, saya harus tahu Rani ini karakternya seperti apa, bagaimana Rani mengelola bisnis ya, lalu Rani bisnis yang dijalankannya ini baik apa tidak, sehat apa tidak dan segala macam. Nah, itu jangan ikut-ikutan. Saya hanya bisa melakukan itu kalau saya memang firm gitu loh dan punya pengetahuan yang cukup gitu ya, nggak asal kebawa angin gitu kan, nggak seperti mohon maaf ya, menurut saya ini pelajaran berharga ya, di mana masa COVID ini di satu sisi kan banyak sekali penambahan jumlah investor retail ya di Indonesia, tapi di sisi lain ternyata ada sisi gelapnya yang karena banyak orang yang ikut-ikutan, nggak tahu ilmunya dan kurang cari tahu ya. Nah, yang ketiga adalah tidak disiplin. Itu seringkali kesalahan yang dilakukan orang manakala melakukan perencanaan keuangan ya, sehingga nggak benar. Nah, istilahnya gini, gue udah punya rencana bagus, planning gue keren banget, tapi nggak dieksekusi. Itu kan nggak disiplin namanya. Nah, dan atau misalnya ada godaan di tengah jalan, oke, gue komit pokoknya setiap terima gaji langsung 20% dimasukkan ke dalam simpanan yang long term, nggak usah diotak-atik. Tapi diajakin teman, ada tiket murah, atau staycation yuk di sana. Itu nggak disiplin. Nah, itu hati-hati tuh. Gitu. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang kita bisa belajar ya. Dari kesalahan orang. Tentu saja tidak perlu kita mengulangi kesalahan tersebut, tapi kita bisa belajar. Gitu, Rani. Oke, Wike, ini udah banyak banget tanya-tanya ke kita nih ya. Ini pertanyaan juga lucu ya. Ada yang pengen beli PC gaming, OMG. Hai, ada juga teman-teman yang lain, ada juga teman-teman saya yang bergabung dari komunitas di sini. Ya, gimana Rani? Nih, pertanyaannya nih dari Ananda. Bagaimana mengatur kita dengan menjaga antara spare dan spare kebutuhan sehari-hari dan backup kebutuhan membantu orang atur teman. Ini kayak generasi sandwich itu dimakan, jangan kita yang kemakan please deh. Saya banyak bercanda ya, biar seru ya. Ya, sandwich itu mendingan enak kita yang makan, jangan kita yang kemakan. Gini ya, tadi pertanyaannya adalah bagaimana mengatur antara spare sehari-hari, lalu terus kemudian kebutuhan membantu teman, orang tua atau saudara, sama apalagi tadi kayaknya ada 3 komponen deh, sehari-hari, terus kebutuhan membantu sama spare tabungan. Oke. Ya. Sorry ya teman-teman, ini kayaknya bergema
dari saya itu bisa di mute nggak? Suara handphone gitu. Suara handphone saya. Handphone saya udah mute sih, Rani. Mungkin ada suara-suara begitu. Oh iya, gak apa-apa. Mungkin ada yang mau belajar juga, itu kan ya. Ini udah. Oke ya. Udah aman ya. Oke. Kita lanjut ya. Antara kebutuhan sehari-hari, membantu dan tabungan. Nah, saya mau sampaikan dulu ya, antara tabungan dan investasi ini beda. Nah, kalau tadi kita belajar yang fundamental itu pertama ada segitiga piramida ya, pengelolaan keuangan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya itu adalah bagaimana kita membedakan dan mengelola ya dengan baik yang disebut sebagai SIP. Apa itu SIP? Saving, investment, dan protection. Ya. Nah, kalau ini bisa dikelola benar, SIP sip deh, ya. Bisa juga bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya simpanan, investasi, dan proteksi. Nah, simpanan itu adalah tabungan ya sehari-hari. Nah, ini harus sebisa mungkin dananya itu liquid ya, jangan terganggu. Namanya juga kebutuhan sehari-hari. Tapi jangan lupa kalau saving atau tabungan itu kita tahu ya untuk teman-teman yang masih menggunakan jasa bank ya jangan cari untung dari situ gitu ya, karena kan kalaupun ada bunganya ya nggak signifikan dan anggap aja nggak ada gitulah. Bagus-bagus untuk teman-teman yang sudah mungkin sudah bersih tidak menggunakan jasa bank, yang namanya tabungan ya disimpan aja gitu ya, tapi harus bisa liquid memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua investment. Nah, jangan lupa investment ini tadi kita bahas ya, di piramidanya itu harusnya yang di atas. Jadi sesudah kokoh kuda-kudanya, fundamentalnya, baru yang orang bilang duit ademnya boleh diinvest, dan terutama kalau namanya investment itu adalah untuk kebutuhan jangka panjang. Nah, satu lagi yang juga tak kalah pentingnya adalah yang namanya protection. Investment sama protection itu harus disandingkan, bukan dibandingkan. Artinya apa? Nah, paling nggak enak ya, atau kadang-kala orang suka males kalau ngomongin protection ya atau asuransi, tapi luar biasa sebenarnya itu penting. Karena apa? Kalau tidak kita siapkan perlindungannya dengan baik ya. Sebentar lagi kok ada yang komen kok suaranya nggak ada. Rani apa masih bisa dengar baik? Aman ya? Aman. Oke. Nah, kalau misalnya tidak kita siapkan proteksinya dengan baik, bisa-bisa tabungan dan investasi yang sudah kita kelola dengan capek-capek itu bisa hilang. Nah, itu pentingnya antara investasi dengan proteksi itu disandingkan, bukan ditandingkan. Kalau ditandingkan ada yang menang, ada yang kalah. Jangan gitu kan. Nah, inilah pentingnya kalau memang teman-teman mungkin belum terlalu paham, carilah atau bertanyalah pada orang-orang yang memiliki pengetahuan yang sudah kuat ya. Jangan ikut rumor gitu. Nah, itu SIP tadi ya, simpanan, investasi, dan proteksi ya. Nah, itu harus kuat gitu ya. Nah, nyambung ke pertanyaan tadi, bagaimana ngatur jugglingnya. Nah, kebutuhan sehari-hari itu, kalau tadi di piramida yang kita bahas ya di awal diskusi kita ini, itu kan fundamental yang ada di bawah. Nah, jadi logikanya itu adalah lebih besar. Rumus sederhana banyak ya, teman-teman bisa cari, tapi as simple as 50, 40, 30, 20. Jadi 50% dari penghasilan kita itu harus cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Nah, 40% mungkin itu bisa dialokasikan untuk bila ada hutang, tapi jangan lupa harus ada dana daruratnya gitu. Nah, terus yang 30
sebenarnya more or less 30-40% ini adalah batas kalau misalnya kita masih harus berhutang gitu ya. Nah, baru sisanya yang 20% ini untuk kebutuhan yang di luar diri kita sendiri, bisa jadi adalah itu untuk yang long term, investasi, atau saran saya apabila memang teman-teman sedang berada dalam keadaan menjadi generasi sandwich. Yang pertama saya sampaikan adalah disyukuri. Artinya begini, kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya ya, Tuhan pasti memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan di satu sisi ujian, di sisi lain adalah amanah. Jadi kalau teman-teman yang masih harus membiayai misalnya atas bawah orang tua dan anak, satu diterima dengan lapang dada, terus kemudian kita alokasikan dengan diniatkan bahwa suatu saat generasi sandwich ini harus putus di kita, gitu. Ya, jadi sebisa mungkin itu tadi, kalau kita tua jangan susah dan jangan nyusahin, dan nanti anak-anak mereka bisa hidup dengan leluasa sehingga optimum bisa mengejar mimpi-mimpi mereka yang lebih baik ya. Nah itu kita niatkan, boleh teman-teman alokasikan, saran saya secara pribadi dan berdasarkan pengalaman ya, kurang lebih sampai 10% itu rasanya tidak akan mengganggu kemaslahatan hidup kita untuk kita membantu keluarga besar ya. Tapi jangan lupa kalau misalnya ini sumbangan sama kalau dalam keadaan normal kawinan itu juga mesti dibajetin. Iya, itu harus dibajetin, ada alokasinya ya. Nah mungkin blessing in disguise ya, keadaan pandemi COVID kayak gini kan, pernikahan itu bisa minimalis ya, jadi kan mungkin tidak terlalu banyak makan biaya, juga undangan tidak harus semuanya hadir secara fisik, tapi kan manakala nanti sudah dalam keadaan normal, kita hidup ini kan bersosial ya, jadi alokasikan pos itu diatur dengan baik. Misalnya ya, kalau saya tidak lebih dari 5% gitu ya, kalau saya harus misalnya memberikan sumbangan, bantuan, termasuk angpau dan segala macam itu gitu ya. Itu harus dialokasikan, karena kalau enggak, nih kayaknya duitku banyak, kalau lihat laporan pajak ini kayaknya ada jutaan, puluhan juta, ratusan juta, kemana duitnya ya gitu kan. Nah itu karena sering lupa, nggak kecatet gitu. Oke deh. Semoga menjawab pertanyaan. Ya. Selanjutnya nih Bu Ike. Ya. Untuk resolusi punya rumah di tahun ini, bagaimana strategi mengatur situasi ketidakpastian? Oke. Nah, ketidakpastian ini adalah sesuatu yang nggak ada seorang pun yang menduga ya, tetapi manakala ini terjadi, kita yang harus siap-siap. Nah itu pentingnya yang saya sampaikan tadi, menyandingkan antara investasi dengan proteksi ya. Jangan lupa, balik lagi fundamentalnya, dana daruratnya, apabila ternyata memang sekarang sedang dalam keadaan kedaruratan, dana daruratnya terpakai, niatkan untuk segera bisa diisi full kembali, karena ini maraton yang kita belum tahu garis finishnya kapan gitu ya. Kan ada dua hal kalau kita mau mencapai sebuah tujuan keuangan. Yang pertama adalah meningkatkan pendapatan, yang kedua mengurangi pengeluaran. Kan itu, kalau kayak naik mobil tuh gas rem gitu ya. Jadi ada yang naikin pendapatan atau yang mengurangi pengeluaran. Nah, di satu sisi mengurangi pengeluaran yang nggak terlalu penting-penting, teman-teman introspeksi deh. Ini beneran gue butuh nggak sih? Gitu ya. Save it for the rainy day kalau masih ada rezeki lebih. Kalau meningkatkan pendapatan, justru malah kita lihat ya, COVID pandemi ini malah membuka peluang-peluang baru yang bisa mendatangkan tambahan income ya. Misalnya berapa banyak di antara teman-teman yang tadinya nggak kepikir hobinya bisa jadi duit
ya kan? Entah itu misalnya masak atau tanaman atau apapun itu gitu. Nah itu kan dua hal. Jadi dari sisi pengeluaran kita benar-benar berpikir mana yang benar-benar kita butuh ya, lalu kurang-kurangi yang nggak terlalu butuh. Insya Allah kalau nanti keadaan sudah membaik, sudah normal, kesenangan-kesenangan seperti itu bisa kita lakukan kembali ya. Di sisi lain adalah meningkatkan pendapatan. Nah itu kan be kreatif ya, teman-teman bisa sangat kreatif dalam hal apa yang bisa mendatangkan pendapatan tambahan. Bisa dimulai dengan teman-teman bisanya apa, teman-teman sukanya apa, dan market itu mau bayar teman-teman untuk apa gitu. Nah bisa dimulai dari situ, peluangnya banyak gitu. Oke, jadi kalau tadi kayaknya belum jawab Bu. Kalau untuk resolusi rumah. Nah ini penting. Kayak gini khusus ya. punya gimana? Jadi kalau misalnya punya rumah ini dalam pengertian membeli rumah ya. Jadi pengertiannya bukan mengontrak atau menyewa ya, tapi membeli ya. Nah, jangan lupa ada dua opsi kalau mau membeli rumah second dan rumah baru ya. Outstanding ikigai ya, betul sekali itu ikigai. I'm a really big fan of ikigai ya. Oke, lanjut lagi. Beli rumah itu kan bisa second atau bisa baru. Nah, sobat rumah pasti sudah sering memperoleh informasi ya dari rumah.com apa keuntungan dan kekurangannya atau plus minusnya rumah second versus rumah baru ya. Tapi ini pilihan gitu. Nah, kalau aku lihat keputusan untuk membeli rumah itu adalah salah satu keputusan paling besar dalam hidup seseorang. Benar ya? Jadi dipertimbangkan secara masak-masak. Kalau mau beli rumah itu mungkin kita akan meninggalinnya selama barangkali 10, 20, 30 atau bahkan seumur hidup kita. Jadi jangan sampai menyesal ya. Bagaimana strateginya untuk beli rumah? Untuk teman-teman yang saat ini masih mengontrak atau belum punya rumah, targetkan mau beli rumahnya diniatkan kapan? Misalnya Q3 2021 begitu ya. Jadi masih punya waktu nih 9 bulan ke depan. Nah, yang kedua, do your homework. Ada review properti ya di rumah.com ya kan. Nah, itu kan gampang sekali untuk memperoleh informasi ya. Cari daerahnya di mana, rumah yang diinginkan seperti apa. Nah, lalu terus kemudian cari tahu harganya berapa. Misalnya kalau kasusnya adalah rumah baru ya, biasanya dari developer itu kan bekerja sama dengan bank ya. Nah, bank juga kan ada pilihannya. Misalnya bank yang konvensional atau lebih aman, misalnya teman-teman yang menyukai ya, bisa lewat syariah. Nah, itu kalau memang misalnya teman-teman sudah sangat yakin, bisa dibicarakan dengan pihak developernya, misalnya cicil DP selama berapa kali gitu ya, berapa termin, tentu dengan menghitung kemampuan teman-teman seperti apa. Jangan lupa rumusnya total usahakan tidak lebih dari 1/3 penghasilan kita bulanan ya. Jadi teman-teman bisa atur tuh, misalnya bisa cicil DP sampai 10 kali misalnya ya. Kemarin di timeline ini ada yang posting ya, ingin punya rumah seharga 650 juta, bagaimana caranya gitu ya. Nah, itu simpelnya adalah kalau saat ini saya pikir cukup relevan mengambil misalnya DP 10% ya. Jadi kalau dari 650 juta, DP-nya 65 juta gitu ya. Nah, mungkin teman-teman apabila membeli ini dari developer, bisa diinformasikan ke developer, saya boleh cicil DP berapa kali. Ya kan, biasanya kan bisa 6 kali atau 10 kali atau 12 kali. Nah, keuntungannya adalah untuk hal seperti ini harga bisa kita lock. Jadi manakala ternyata kemudian harganya naik lagi ketika perekonomian sudah membaik dan segala macam, kita sudah dapat untung dengan melok di harga saat ini, di harga sekarang gitu. Nah,
Jangan lupa, terus kemudian teman-teman juga siapkan biaya-biaya untuk pembelian rumah ini kan lumayan ya, more or less 3-5%. Nah, sambil jalan bisa teman-teman siapkan untuk biaya notaris, biaya akta, ina-inu dan segala macam gitu. Nah, kalau untuk yang rumah second, jangan lupa rumah second juga apabila teman-teman tidak punya keleluasaan untuk membeli secara cash, rumah second pun juga bisa untuk dibeli melalui pembiayaan menggunakan bank ya, baik itu bank konvensional atau bank syariah. Kurang lebih sebenarnya syaratnya sama, hanya saja mungkin relatively DP-nya tidak se-fleksibel itu untuk dicicil dalam jangka waktu panjang. Tapi ada keuntungannya, biasanya rumah second ini lokasinya lebih tengah dan udah jadi gitu kan, dibanding dengan yang perumahan-perumahan baru yang barangkali agak lebih ke pinggir. Nah, jadi yang kalau boleh saya samarikan adalah yang pertama, targetkan teman-teman itu mau beli rumahnya kapan. Yang kedua, komunikasikan dengan baik dengan keluarga di mana kita akan menempati rumah itu bersama ataupun dengan pembelinya, dan secara jujur ya, bahwa saya target untuk membeli rumah ini, baik kapan, saya akan mencicil seperti apa, saya akan menggunakan bank apa dan segala macam, terbuka, karena nggak ada gunanya bohong. Bisa aja kita bohong ya sama teman atau sok-sokan gitu ya, tapi BI checking tak bisa bohong. Gitu. Iya benar. Ya, oke. Lanjut nih Bu, itu ada pertanyaan. Dari Jati 31. Kapan waktunya memperbarui atau merubah perencanaan? Iya. Tiap tahun atau ketika ada perubahan, ketika ada pergantian anggota keluarga. Betul. Jawabannya adalah manakala terjadi perubahan baik dari dalam maupun dari luar. Nah, Mas atau Mbak Jati sendiri sudah memberikan contoh atas perubahan tersebut. Perubahan dari dalam adalah perubahan jumlah anggota keluarga, misalnya ada tambahan anak ya. Nah, ini kan artinya yang tadinya misalnya anak saya 2, terus kemudian ada anak lagi kan, anaknya menjadi 3. Yang tadinya kita rencanakan untuk kuliah itu 2 orang dalam berapa tahun mendatang, menjadi ada 3 orang yang akan kita perlu siapkan untuk kuliah selama berapa tahun mendatang tersebut, ya kan? Nah, itu adalah perubahan yang terjadi dari dalam, dari diri kita sendiri, ya. Lalu yang kedua adalah perubahan yang terjadi dari luar. Nah, misalnya seperti salah satunya adalah tingkat suku bunga atau perubahan market, ya. Nah, ini juga menjadi waktu yang penting untuk menjadi milestone kapan itu perencanaan keuangan harus direview kembali. Mbak atau Mas Jati ini betul sekali, contoh yang disampaikan tersebut adalah waktunya yang tepat untuk mereview kembali rencana keuangannya. Secara normal adalah setidaknya 6 bulan sekali, itu yang saya sarankan gitu. 6 bulan. Iya. Oke, 6 bulan sekali ya sahabat. Minimal, iya. Oke Bu Ika. Lanjut lagi di Bu Ika. Ada banyak sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Joko Bitcoin. Gimana Bu cara duniawi masalah keuangan? Mungkin ini dihadapi teman-teman. Contoh masalah duniawi apa coba? Rani bisa kasih contoh mungkin, atau Joko Bitcoin bisa kasih contoh nafsu duniawi. Sama yang tadi PC game Bu. Oh iya. Betul ya, itu satu masalah duniawi. Betul. Oke. Nah, itu bisa jadi merupakan salah satu contoh masalah duniawi ya. Antara serius dan bercanda, saya suka ngomong gini, kalau pilih temen yang bener. Dalam pengertian gini, kalau teman-teman lo orangnya pada tukang jalan-jalan semua, ya pasti lo akan tergoda buat ikutan jalan-jalan. Bener nggak? Padahal kan sebenarnya lu nggak jalan-jalan juga hidup lu baik-baik aja cuy, gitu kan. Atau kalau teman-teman lu berada di pergaulan yang memang seperti
persaingan yang gak ada habisnya, update gadget terus, setiap 3 bulan sekali ada model baru keluar gitu ya. Ya pasti akan ikut-ikutan begitu juga gitu kan. Nah, pilih teman yang benar, pilih circle yang benar ya. Dalam pengertian gini, tentu saja kita boleh bergaul dengan siapa saja, tetapi kita sendiri yang punya batas sampai ruang sejauh mana orang boleh memasuki wilayah pribadi kita, baik secara fisik maupun secara pikiran. Ya, kalau teman-teman berada dalam lingkungan dan yang pertemanan yang saling sehat, yang saling menyemangati gitu ya. Nah itu saya yakin kok, insya Allah vibe positifnya itu pasti akan berasa gitu loh. Jadi benar itu, dan salah gaul itu salah satu diantaranya gitu. Itu untuk mengerem nafsu duniawi masalah keuangan. Termasuk kalau teman-temannya lagi pada centil nih sekarang masuk ke pasar modal semua, sampai ada yang itu saya baca yang nggak tahu bener nggak tahu nggak, punya 10 pinjaman online demi itu. Ya jangan bergaul sama orang kayak begituan gitu kan. Jadi pilih teman yang benar. Mungkin teman-teman juga tahu ada yang namanya law of attraction ya. Kalau kita memikirkan, kalau kita mengarahkan pikiran lingkungan kita kepada sesuatu hal yang kita inginkan, insya Allah itu energinya akan ngalir ke arah situ. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab ya soal nafsu duniawi ini gitu. Oke. Redmi 5A. Yang depannya banyak banget KP. Yang depannya banyak banget A. Udah nyaman, dia udah gak nyaman. Itu Redmi Note 3 ya? Iya. Iya. Pos-posan. Menyusul kali ya dia. Sudah pintu lagi pas lagi kan itu terlekin. Beneran apa gimana sih kalau di sana? Udah pintunya ada. Bapaknya pengen ngerokok kali di dekatnya. Makan. Itu pintunya. Jangan enak dulu. Jangan berisik ya. Pokoknya denger dia kalau berisikan deh. Mau kita di luar. Ya, ini kan sekarang masih. Iya, ini udah Kamar mandi dan Wawan. Lagi nongkrong. Ntar dulu kita pertanyaan kita hari ini nih Bu. Bagaimana sih cara nabung DP rumah dalam setahun? Kalau misalnya target tahun depan. Oke. Nah, yang pertama adalah disiplin dan tahu targetnya itu apa. Ya, kalau tadi misalnya targetnya clear ya, kita ambil contoh yang kemarin 650 juta harga rumahnya, terus misalnya dalam 1 tahun saya pengen punya cukup DP-nya 65 juta gitu ya. Nah, itu disiplin. Jadi saya alokasikan misalnya sebulan katakanlah 5 juta gitu ya. Ya udah
nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa, udah alokasikan di situ, jangan diganggu gugat gitu. Mungkin teman-teman penting untuk memikirkan punya rekening yang terpisah gitu. Barangkali kalau yang sudah berkeluarga ya dengan pasangan suami atau istri bisa ada rekening bersama, jadi jangan ada pintu belakang tapi harus based on agreement. Nah itu juga bisa menjadi salah satu untuk menyiasati gitu ya. Nah yang pertama disiplin, lalu yang kedua adalah apabila ada tambahan penghasilan di luar yang rutin. Nah first thing first, teman-teman kembalikan kepada tujuan besar apa yang ingin dicapai. Misalnya, biar ternyata nanti alhamdulillah ya ada rezeki lebih, teman-teman dapat bonus atau THR gitu ya. Mudah-mudahan situasi sudah akan membaik di 2021 ini. Nah itu first thing first, jangan buat beli baju baru melulu gitu ya. Lagian mau kemana sih ya? Baju lebaran saya dari 10 tahun yang lalu juga sama-sama aja. Orang-orangnya putih buat makan opor doang ya kan? Nggak usah kebanyakan gaya misalnya gitu. Nah, tapi teman-teman punya rezeki lebih seperti itu, alokasikan untuk sebuah rencana besar yang teman-teman inginkan. Jadi insya Allah kalau ada rezeki bonus atau tambahan THR, kalau memang cita-cita utama teman-teman untuk tahun ini adalah punya rumah, terpenuhi DP-nya, masukkan itu ke rekening untuk DP. Gitu. Jadi yang pertama disiplin, yang kedua alokasikan kelebihan kembali pada tujuan yang ingin dicapai itu seperti apa. Kalau boleh ditambahkan yang ketiga, baik lagi tips yang tadi, jangan salah pilih teman. Gitu. Harus cari teman yang sama-sama betul iya, saling menyemangati kan gitu. Contohnya kan kalau kita olahraga sendiri males, tapi kan kalau ada barengannya jadi semangat kan. Even tuh nanti ujung-ujungnya juga nongkrong makan mie ayam juga gitu kan, tapi kan at least keringetan gitu kan. Itu pentingnya berada dalam ritme yang sama-sama positifnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan dari sobat rumah. Mau tanya Bu, dari sorry, yang mana? Frankie kasih. Oke, Cara mengatur keuangan pekerja freelancer katakanlah nggak pasti. Oke. Bagus sekali pertanyaannya Mas atau Mbak Frankie ini ya. Pekerjaan freelancer ini menjadi sebuah tren dalam 2-3 tahun belakangan ini ya, karena bukan saja secara penghasilan in total yearly mungkin bisa hampir menyamai yang di sektor industri formal ya, pekerjaan tetap. Di sisi lain adalah banyak yang tertarik, terutama anak-anak muda gitu ya, Gen Z atau milenial ini bekerja freelancer karena ada kebebasan dari sisi waktu untuk mengaturnya begitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan apabila teman-teman memiliki profesi sebagai full time freelancer ya? Teman-teman lihat, meskipun freelancer, teman-teman harus memiliki buku arus kas. Ya, anggap teman-teman adalah badan usaha. Dalam arti yang usahanya adalah diri sendiri, kan nggak apa-apa. Tapi kan kita badan usahanya, benar nggak? Nah, teman-teman lihat dalam 1 tahun atau bahkan mungkin sampai 3 tahun belakangan ini, begitu ya. Kira-kira penghasilan secara annual itu seperti apa? Pasti ada trennya. Nah ini pentingnya mencatat, punya buku kas bahkan terhadap untuk diri pribadi ya, bisa kelihatan trennya seperti apa. Misalnya gampangannya, oh ternyata dalam 1 tahun kemarin mungkin 2020 agak anomali ya, tapi barangkali 2019 saya tuh dapat 120 juta misalnya dalam 1 tahun. Ya kadang bulan ini kosong, tapi bulan depan bisa sampai 40 juta, 30 juta misalnya gitu. Jadi in total dapat 120 juta misalkan setahun. Kan itu kan berarti average 10 tahun. 10 juta per bulan. Benar kan? Teman-teman kan bisa lihat. Kalau misalnya catatannya hilang, ini aja, download rekening koran. Teman-teman rekening koran di bank, itu kan tetap kelihatan kan ada kas masuk keluar dan segala macam. Nah, teman-teman lihat secara annual itu dapat berapa,
terus kemudian dibagi 12. Nah, itu rata-ratanya berapa? Gitu. Lalu terus kemudian teman-teman perhitungkan dengan sebenarnya kebutuhan hidup teman-teman per bulan itu berapa. Misalnya, kalau ternyata dalam kasus tadi yang kita ambil contoh, rata-rata on average itu sebenarnya dapat 10 juta loh, meskipun turun naik gitu ya, dynamic. Sebulan tuh bisa dapat 10 juta. Saya ternyata kebutuhan hidup itu 6 juta juga cukup. Artinya kan ada kelebihan 4 juta gitu. Nah, meskipun pendapatan meningkat, gaya hidup nggak usah sok-sokan ikut meningkat gitu. Jadi pas pada waktu teman-teman dapat project 30 juta, tetaplah dengan gaya hidup 6 juta. Sisanya dikelola untuk tujuan keuangan teman-teman itu apa. Misalnya freelancer juga sekarang bisa punya rumah, dan ada beberapa bank yang memberikan kesempatan untuk freelancer ya kan, menggunakan fasilitas KPR misalnya gitu, karena belum bisa cash. Syukur-syukur malah saya mengenal beberapa freelancer yang bisa beli rumah cash sekaligus. Wah, itu luar biasa gitu. Nah, intinya pas pada saat pendapatan naik, gaya hidup jangan sok-sokan ikut naik gitu. Toh dalam keadaan biasanya aja juga 6 juta cukup, ya udah, meskipun duit gue pas lagi dapat 30 juta, gue hidup 6 juta aja. Simpen di dana darurat. Ada kelebihan simpen di investasi untuk tujuan jangka panjang dan segala macam gitu. Oke, terima kasih Bu Ike. Keren banget. Pokoknya mudah-mudahan berguna. Amin Bu. Nah, ini waktu itu udah mau. Oh, oke. Aja ya Bu. Aha, oke. Tolong dong di-share dan trik cara mengatur keuangan dengan bijak di tahun ini. Oke. Tahun 2021 ini nampaknya masih ada suasana ketidakpastian ya, meskipun we already see there will be some cahaya di ujung lorong sana gitu ya, dengan program vaksinasi yang akan segera dijalankan secara menyeluruh dan segala macam. Namun tidak berarti itu membuat kita lengah gitu ya. Nah, dalam suasana ketidakpastian seperti ini ya, menurut saya ada minimal beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah teman-teman pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Ini basic banget ya, apalagi sekarang punya banyak waktu luang, kadang-kala jadi mikir yang enggak gitu, yang aneh-aneh. Oh, beli sepeda baru, beli apa baru gitu ya. Bukannya nggak boleh, cuma bener-bener perlu nggak sih gitu kan. Beli sepatu baru, hello, mau beli sepatu kemana, orang jalan cuma ke depan rumah doang kan, mungkin misalnya gitu ya. Satu, pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, dalam hal masalah pisahkan juga adalah ketika memperoleh penghasilan bulanan, misalnya gaji ataupun fee ya sebagai freelancer, langsung pisahkan di depan kewajiban yang harus dipenuhi. Misalnya bila ada utang, pisahkan hutang terlebih dahulu. Jadi itu dipisahkan, bukan disisihkan. Jangan antaranya kalau ada sisa ya mungkin nggak akan ada sisanya gitu loh. Tapi benar-benar dipisahkan dari depan, apa yang emang penting dipisahin di depan, terus didisiplinkan. Itu kuncinya di tengah ketidakpastian ini, karena kita tidak bisa mengubah hal-hal yang di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Ya, satu, pisahkan. Yang kedua, komunikasikan. Jangan lupa, kita nggak hidup sendiri. Mungkin teman-teman yang sudah berkeluarga ya, ada pasangan gitu ya, atau ada orang tua, ada anak dan segala macam. Komunikasikan dengan baik, including kalau misalnya ada unek-unek atau ada kesel gitu. Terus terang, COVID ini membuat seluruh dunia melek akan pentingnya mental health ya, sesuatu yang nggak tangible gitu ya, yang nggak kelihatan, tapi sebenarnya luar biasa penting itu. Jangan lupa itu komunikasikan, termasuk komunikasi itu kalau ada unek-unek yang nggak enak, atau juga kalau ada
rezeki lebih. Jangan kalau misalnya lagi nggak enak ya bagi-bagi, kalau lebih disimpan sendiri, yang nggak gitu juga kali ya. Yang ketiga adalah jangan lupa lakukan. There's no success of planning without execution, gitu. Jadi kalau udah punya rencana itu dilakukan. Yang pertama pisahkan, yang kedua komunikasikan, yang ketiga dilakukan. Itu mudah.